Shalom Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari hari ini kita sama-sama mengucapkan syukur sebab kita punya Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Kami tak pernah ragu atas rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena Engkau tak pernah melupakan dan meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik. Mari sama-sama nyatakan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Mari nyatakan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari lebih lagi nyatakan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Kami tinggikan namamu Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari sama-sama angkat suaramu nyatakan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari sekali lagi angkat suaramu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sekali hari ini saya bisa melayani kembali dalam program acara Welcome Baby Day. Terima kasih untuk GBI PRJ CK7 dan Cianita yang sudah mengundang saya kembali dalam program acara hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Janet Sumampo, spesialis obstetri dan ginekologi. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Mentari Tangerang dan Metro Hospital Cikupa. Topik yang akan saya bawakan hari ini mengenai diabetes gestasional atau diabetes dalam kehamilan. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyulit medik yang sering terjadi selama kehamilan. Angka kejadian bisa terjadi 3-5% dari semua kehamilan. Peningkatan angka kematian dan angka kesakitan perinatal pada kehamilan dengan diabetes mellitus berkorelasi langsung dengan kondisi hiperglikemi pada ibu. Klasifikasi diabetes sendiri terbagi 3, yaitu yang pertama, diabetes tipe 1 adalah diabetes di mana pankreas sebagai pabrik insulin tidak dapat atau kurang mampu untuk membuat insulin. Akibatnya,
insulin tubuh kurang atau tidak ada sama sekali. Gula menjadi menumpuk dalam peredaran darah karena tidak dapat diangkut ke dalam sel. Penyakit ini biasanya timbul pada usia anak atau remaja, dapat pada pria ataupun wanita. Biasanya gejala timbul mendadak dan bisa berat sampai dengan koma apabila tidak segera ditolong dengan suntikan insulin. Dari semua penderita diabetes, biasanya 5-10% adalah tipe 1. Yang kedua, diabetes tipe 2 adalah diabetes yang tidak tergantung insulin, disebabkan karena kegagalan relatif sel beta dan resistensi insulin. Yang ketiga adalah topik kita hari ini, diabetes mellitus gestasional adalah gangguan dari glukosa yang dipicu oleh kehamilan dan akan menghilang setelah melahirkan. Definisi dari diabetes gestasional merupakan salah satu masalah kesehatan yang kerap muncul pada ibu hamil yang terjadi selama periode kehamilan sampai proses persalinan. Kondisi ini disebabkan ketika kadar gula darah meningkat pada wanita hamil yang sebelumnya tidak memiliki riwayat diabetes sama sekali. Umumnya, gangguan ini terjadi pada usia kehamilan trimester kedua antara minggu ke-24 sampai 28. Penyebab dari diabetes gestasional pada ibu hamil sebelumnya tidak diketahui secara pasti. Lantas, mengapa ibu hamil berpotensi terkena diabetes gestasional? Satu hal pasti dari penyebab penyakit ini adalah ketika tubuh tidak mampu memproduksi cukup insulin selama masa kehamilan. Biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan hormon. Selama kehamilan, plasenta akan menghasilkan beragam jenis hormon guna membantu perkembangan janin. Tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon, di antaranya hormon estrogen, human placental lactogen, growth hormone, dan kortisol selama kehamilan. Dan sayangnya, hormon-hormon tersebut berpotensi menghambat kerja insulin. Ketika kerja insulin terhambat, maka tubuh akan lebih sulit dalam mengelola gula darah dan menyebabkan terjadinya resistensi insulin pada ibu hamil. Nah, ketika gula darah tinggi, timbullah penyakit ini. Meskipun umumnya hilang sesudah melahirkan, tapi diabetes gestasional dapat meningkatkan resiko komplikasi bagi ibu dan bayi jika tidak ditangani dengan baik. Gejala dari diabetes gestasional sendiri sering merasa haus, lebih sering merasa kelaparan, mudah lelah dan lesu, penglihatan buram, dan sering buang air kecil. Faktor resiko sendiri bisa terjadi karena riwayat diabetes dalam keluarga, misalnya orang tua atau saudara kandung menderita diabetes, usia ibu yang lebih tua, pernah melahirkan bayi besar sebelumnya lebih dari 4 kilo, riwayat prediabetes sebelum kehamilan, memiliki riwayat polikistik sindrom ovarium, kolesterol tinggi dan penyakit jantung, overweight, bahkan sebelum kehamilan. Kondisi ini dapat meningkatkan resistensi insulin sehingga meningkatkan resiko gestasional diabetes mellitus. Riwayat diabetes mellitus pada kehamilan sebelumnya, risiko ini mengalami lagi lebih tinggi pada kehamilan berikutnya dan terbiasa menjalani pola hidup yang kurang sehat. Diagnosa diabetes gestasional biasa dilakukan di saat usia hamil di atas 24 minggu. Kadar gula darah yang normal pada ibu hamil berkisar antara 70-100 mg per desiliter. Jika setelah minum larutan gula, kadar gula darah melebihi 140 mg per desiliter, maka ibu hamil tersebut dianggap memiliki diabetes gestasional. Untuk pemeriksaan bisa dilakukan HbA1c sebagai parameter keberhasilan regulasi kadar glukosa darah dan harus mencapai kadar yang normal, yaitu kurang dari 6 atau sedekat mungkin dengan normal kurang dari 7. Pemeriksaan meliputi tes toleransi glukosa oral. Awal dari tes ini dimulai dengan pemeriksaan kadar gula darah pasien 1 jam sebelum dan setelah minum larutan glukosa. Bisa hasilnya menunjukkan kadar glukosa lebih dari 130 sampai 140. Maka pasien ini disarankan untuk menjalani tes lanjutan. Untuk tes lanjutan bisa dilakukan dengan pemberian larutan gula dari sebelum untuk diminum oleh pasien dan berlangsung 3 kali selama 3 jam.
Apabila terdapat 2 hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula yang tinggi, maka pasien dinyatakan menderita diabetes. Ini adalah bagian dari berbagai sumber untuk mengetahui apakah seseorang pasien menderita diabetes atau tidak. Untuk penapisan risiko diabetes mellitus gestasional, menurut karakteristik klinik dan etnis ibu ada risiko rendah, bisa terjadi karena etnis dengan prevalensi rendah atau riwayat diabetes mellitus sebelumnya tidak ada atau keluarga tidak ada riwayat diabetes mellitus, kemudian usia kurang dari 25 tahun, berat badan sebelum hamil normal, berat badan saat lahir normal, dan tidak ada riwayat gangguan sakit gula ataupun riwayat obstetri yang buruk pada kehamilan sebelumnya. Kemudian ada resiko sedang dan ada resiko tinggi. Resiko tinggi biasanya 2 atau lebih memenuhi kriteria dengan adanya obesitas atau kegemukan, riwayat diabetes pada keluarga, kemudian ada gangguan toleransi glukosa, riwayat pernah melahirkan bayi besar, atau adanya kadar gula dalam urin. Nah, itu bisa terkategorikan dalam resiko tingkat tinggi. Kemudian inilah bagian untuk bagaimana cara ibu hamil memeriksakan kadar gula darah pada saat hamil. Jadinya dilakukan tes pada usia di atas 24 tahun dengan kita mengkategorikan apakah ini resiko sedang, resiko tinggi, dan resiko yang sudah lebih dari 200 itu adalah diabetes gestasional. Kemudian dilakukan urut-urutan untuk mengetahui apakah perlu dilakukan tindakan atau pemeriksaan selanjutnya atau tidak. Dampak dari diabetes gestasional sendiri pada ibu pada usia hamil muda bisa terjadi keguguran. Kemudian bisa preeklamsi atau tekanan darah tinggi hingga eklamsi sampai kejang, kelahiran prematur, peningkatan resiko persalinan sesar karena janin yang cenderung lebih besar, perdarahan pasca persalinan, berpotensi mengalami diabetes lagi di kehamilan selanjutnya, peningkatan resiko diabetes tipe 2 di kemudian hari. Kemudian untuk bayi, dampaknya bisa bayi besar, lebih dari 4 kilo, resiko cedera saat lahir normal lebih besar, kemudian terjadi kesulitan bernapas, bisa kelainan jantung, kadar gula darah rendah setelah lahir dalam keadaan meninggal, peningkatan resiko obesitas untuk bayinya sendiri di kemudian hari, dan peningkatan resiko diabetes tipe 2. Bisa terjadi penyakit kuning atau hiperbilirubinemia pada saat bayi, kemudian terjadi distosia bahu diakibatkan karena bayi terlalu besar sehingga kesulitan dalam melahirkan secara normal. Perawatan intensif neonatal, hipertensi, bisa terjadi keterlambatan pematangan paru, dan rendahnya IQ. Bagaimana diabetes dikelola selama masa kehamilan? Pertama, dengan menghitung gerakan janin. Ini berarti menghitung jumlah gerakan atau tendangan dalam waktu tertentu dan memperlihatkan perubahan aktivitas. Kemudian dilakukan USG untuk mengetahui gelombang suara dan komputer untuk membuat gambaran pembuluh darah, jaringan, dan organ. USG ini bisa melihat organ dalam saat berfungsi dan melihat aliran darah melalui pembuluh darah. Kemudian pengujian non-stres, ini adalah pengujian untuk mengukur denyut jantung janin sebagai respon terhadap gerakan. Pemantauan janin ini dilakukan setiap minggu dimulai usia 32 minggu dan 2 kali dalam seminggu mulai usia 34 sampai 36 minggu. Akan menurunkan angka kematian neonatal. Yang keempat, profil biofisik ini adalah untuk pengukuran yang menggabungkan berbagai tes seperti tes non-stres dan USG untuk memeriksa gerakan bayi, detak jantung, dan cairan ketuban. Dan yang terakhir adalah studi aliran Doppler. Ini adalah jenis USG untuk mengetahui gelombang suara untuk mengukur aliran darah dari janin. Bagaimana pencegahan dan pengobatan dari diabetes sendiri? Screening diabetes gestasional biasa dilakukan pada trimester kedua untuk mendeteksi dini, membatasi makanan yang manis atau gula tinggi dan tinggi karbohidrat, membatasi konsumsi lemak jenuh, meningkatkan konsumsi makanan berserat, buah-buahan, dan sayuran. Olahraga ringan hingga sedang dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Rajin melakukan olahraga 5 kali seminggu dengan sesi 30 menit
dapat membantu menurunkan kadar gula darah selama kehamilan. Suntikan insulin jika memang sudah terdiagnosa diabetes, dan obat-obatan untuk menurunkan kadar gula darah dan mengendalikan kadar gula darah tetap normal. Dan yang terakhir, menghindari stres berlebihan saat kehamilan. Sebanyak lebih dari 50% kasus diabetes mellitus kembali sembuh karena dilakukan terapi. Berikut adalah rekomendasi latihan fisik pada ibu hamil. Bisa aerobik, bisa kegel, dan untuk peregangan dari otot-otot bisa dilakukan dumbbell. Perawatan dari pasca melahirkan sendiri dilakukan dosis insulin harus dikurangi segera setelah melahirkan dan dititrasi sesuai dengan kadar glukosa darah untuk mencapai kadar glikemik yang baik. Pemantauan kadar glukosa darah pasca persalinan harus sering dilakukan karena terdapat resiko hipoglikemi yang tinggi. Bayi yang baru lahir harus segera dilakukan pemeriksaan glukosa darah. Dan pemberian ASI minimal dilakukan 6 bulan untuk mengurangi resiko diabetes. Ibu harus diberikan edukasi mengenai manfaat dari menyusui. Terima kasih, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Janet Sumampo SPOG yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal penyakit diabetes pada kehamilan. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 3 Agustus 2025 pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Padede. Pukul 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Dancing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Young Couple Service. Waktu yang intim dengan Tuhan adalah momen pribadi yang mendalam antara seseorang dengan Tuhan, di mana terjadi komunikasi yang penuh kasih, kejujuran, dan keterbukaan hati. Cancer Ministry present Intimate Time with the Lord bersama Frankie Kuncoro dan Markelisha Karim dalam acara 8 tahun anniversary Cancer Ministry. Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Safir and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan nikah serta penangguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah WBD hari ini. Semua berjalan dengan baik. Dan kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang seputar kehamilan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Janet. Tuhan memberkati Ibu Dr. Janet, berkati kesehatannya, keluarganya, profesinya, dan pelayanannya dengan berlimpah-limpah. Saat ini juga Tuhan memberkati para pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah WBD. Tuhan memberkati para suami, jadikan imam, raja, dan nabi di dalam rumah tangganya. Tuhan juga memberkati kesehatannya dan pekerjaannya. Apapun yang dilakukannya selalu berhasil dan beruntung. Dan para suami terus memberikan dukungan support kepada istrinya, sehingga tidak ada lagi rasa cemas dan khawatir pada saat bersalin. Tuhan juga memberkati para istri yang sedang hamil. Tuhan memberkati kandungannya dan setiap ilmu yang didapatinya dapat diterapkan kepada calon bayi di kandungannya. Dan Tuhan memberikan kekuatan saat melahirkan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dan Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Tuhan juga memberkati bayi yang ada di dalam kandungan dalam keadaan sehat dan normal. Dan sampai pada saat kelahiran semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan yang memberkati dan memberikan kekuatan kepada para pemimpin rohani kami, Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan pengurapan double anointing di dalam pelayanan, pekerjaan, dan kesehatannya. Dan keluarga besarnya semuanya aman di dalam pelindungan Tuhan. Tuhan memberkati Presiden Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Dan seluruh jajaran dari pusat sampai ke daerah untuk tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Dan setiap program yang ada, semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami menerima doa berkat melalui hambanya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.